Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Salma Fitri, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Uji Teratogenik in vitro dengan dosen pengampu HPT Yona Haryanti Putri Anfam. Anggota kelompok 1 ada Wahyuni Dwi Sartika, Oscar Sefran Mertino, Yozi Apriandika, Anissa Salma Fitri, dan Rosari Mihai. Pengertian uji teratogenik. Uji teratogenik adalah uji yang dirancang untuk mengevaluasi efek khusus suatu senyawa pada janin selama masa kritis kehamilan, seperti fase inflamasi, fase organogenesis, dan fase fetus. Menurut Perka BPOM nomor 7 tahun 2014 menyebutkan bahwa uji teratogenisitas merupakan suatu pengujian untuk memperoleh informasi adanya abnormalitas fetus yang terjadi karena pemberian sediaan uji selama masa pembentukan organ fetus atau masa organogenesis. Uji toksisitas in vitro. Uji toksisitas in vitro atau suatu uji yang dilaksanakan di luar tubuh hewan coba. Uji toksisitas in vitro adalah suatu uji untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu bahan yang diuji menggunakan media biakan. Bahan biologi tertentu yang merupakan subjek dari pengujian. Meskipun belum rutin dilakukan, uji in vitro memberikan harapan sebagai prosedur penyaringan atau screening dalam menentukan organ sasaran atau dalam mempelajari mekanisme teratogen. Macam-macam in vitro. Yang pertama ada biakan sel. Biakan sel dapat ditanam pada suspensi sebagai suatu lapisan tunggal atau pada berbagai bahan penyangga. Bahan yang bersifat teratogenik menghambat perlekatan antar sel diferensial sel. Yang kedua, biakan organ. Uji ini digunakan untuk mengetahui cara kerja dan tempat sasaran zat kimia yang dicurigai. Yang ketiga, biakan hidrat. Rasio ini menunjukkan koreksi perbandingan dosis teratogenik pada induk. Prinsip uji teratogenitas adalah pemberian sediaan uji dalam beberapa tingkatan dosis pada beberapa kelompok hewan bunting selama paling sedikit masa organogenesis dari kebuntingan suatu dosis per kelompok. Suatu hari sebelum waktu melahirkan induk di bedah, uterus diambil dan dilakukan evaluasi terhadap fetus. Hasil uji toksisitas in vitro adalah mengetahui besarnya konsentrasi bahan uji yang dapat membunuh 50% dari bahan biologi yang dikultur atau dibenihkan. Di samping itu juga dapat menentukan aktivitas suatu bahan uji dalam menghambat atau membunuh penyebab penyakit secara in vitro. Contoh obat yang memiliki efek: thalidomid atau alpha-fluorinidoglutamate. Obat ini termasuk hipnotika yang tidak toksik dan juga bersifat anti-nausea. Dalam tahun 1856-1961, obat ini pernah terkenal dan digunakan secara luas sebagai obat anti-emesis pada wanita hamil di Jerman Barat, Inggris, dan Australia. Segera setelah itu, muncullah ledakan cacat bawaan berupa amelia atau anggota badan tidak tumbuh, atau phocomelia, tangan dan kaki menempel langsung pada badan, dan merolia atau pembedakan ukuran anggota badan. Kasus penggunaan obat thalidomid. Penggunaan obat pada wanita hamil dapat menimbulkan masalah tidak hanya pada ibu, namun juga pada janin. Sekitar 50% ibu hamil dan menyusui
menggunakan obat-obatan atau produk herbal yang sering dikonsumsi pada transmitter pertama kehamilan. Frekuensi pemakaian obat-obatan atau produk herbal yang berulang dapat menyebabkan akumulasi pada janin. Sementara janin belum mempunyai sistem metabolisme yang berfungsi secara sempurna. Senyawa kimia atau zat aktif pada obat dapat masuk ke dalam peredaran darah janin dan mempengaruhi proses pembentukan organ pada janin sehingga dapat berefek teratogen. Sebagai contoh penggunaan obat berefek teratogen adalah thalidomid. Pada kasus thalidomid, ada sekitar 8.000 wanita di seluruh dunia mengkonsumsi thalidomid yang melahirkan bayi yang gangguan perkembangan anggota badan atau pecolia. Penggunaan obat herbal pada wanita hamil tidak dapat menutup kemungkinan menyebabkan teratogenik pada janin, karena di dalam obat herbal mengandung senyawa kimia yang berpotensi sebagai teratogen jika digunakan pada dosis tertentu. Ini adalah daftar pusaka dari referensi yang kami dapatkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.